Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairil Bariyah dari Prodi Tarbiyah PAIA semester 2 IAI Al Muhammad Cepu. Nah, di sini saya akan menjelaskan makalah yang berjudul Arti Pendidikan dan Batas-batas Pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia, khususnya anak. Anak secara umum memerlukan pendidikan atau bimbingan dari orang dewasa. Selain orang tua sebagai wadah pendidikan informal dalam keluarga, ada lembaga pendidikan yang lain seperti lembaga pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan dalam hal ilmu tidak mempunyai batasan-batasan, tetapi yang dimaksud dalam batasan pendidikan di sini ialah kapan pendidikan itu dimulai dan kapan pendidikan itu berakhir, yaitu dimulai dari kapan seseorang menempuh atau melalui berkecimpung dalam hal yang namanya dunia pendidikan. Di sini saya akan memperjelas dan mempertegas apa yang dimaksud batas-batas pendidikan itu, dimulai sejak kapan pendidikan itu, dan berakhir sampai kapan pendidikan itu pada diri seseorang. Rumusan masalah di sini, yang pertama, apa yang dimaksud batas-batas pendidikan? Yang kedua, apa yang dimaksud batas-batas awal pendidikan? Yang ketiga, apa yang dimaksud batas-batas akhir pendidikan? Tujuannya yang pertama, agar pembaca mengetahui apa yang dimaksud batas pendidikan. Yang kedua, agar pembaca mengetahui apa yang dimaksud batas awal pendidikan. Dan yang terakhir, agar pembaca mengetahui apa yang dimaksud batas-batas akhir pendidikan. Yang pertama, pengertian batas-batas pendidikan. Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari manusia. Pendidikan sebagai sebuah kegiatan, proses, hasil, dan ilmu. Pada dasarnya adalah usaha sadar yang dilakukan manusia seumur hidup. Pendidikan seumur hidup mempunyai ruang lingkup sepanjang kehidupan manusia. Artinya seluruh kegiatan pendidikan berlangsung seumur kehidupan manusia. Jadi, pendidikan seumur hidup meliputi semua pola kegiatan pendidikan, baik formal, informal, maupun non-formal, baik kegiatan belajar yang terencana maupun yang bersifat insidental. Yang kedua, batas awal pendidikan. Batas awal pendidikan itu dimulai dari beberapa pendapat. Mengetahui yang pertama pendapat Langeveldt. Menurut Langeveldt, pendidikan itu dimulai saat anak mengenal kewibawaan. Yang dimaksud kewibawaan adalah menurut secara sukarela dari pihak anak dididik pada pendidikan atas dasar keinsyafan dan tidak bersifat paksaan. Yang kedua, pendapat J.J. Rousseau, yaitu batas pendidikan ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan bersifat negatif, dalam arti bertugas membiarkan saja perkembangan anak, pendidikan jangan ikut campur dalam perkembangannya. Ini dimulai sejak anak lahir sampai umur 12 tahun. Yang ketiga, menurut Al-Abdori menyatakan bahwa anak dimulai dididik dalam arti sesungguhnya setelah berusia 7 tahun. Oleh karena itu, beliau mengkritik orang tua yang menyekolahkan anaknya pada usia yang masih terlalu muda, waktu sebelum usia 7 tahun. Yang keempat, menurut Dr. Asma Hasan Fahmi, mengemukakan bahwa di kalangan ahli didik Islam berbeda pendapat tentang kapan anak dimulai dapat dididik. Sebagai diantaranya, mereka mengatakan setelah anak usia 4 tahun. Yang kelima, menurut Atiyah Al-Abrashi mengatakan anak dididik itu dimulai setelah anak berusia 5 tahun, yaitu dengan membaca Al-Quran, mempelajari syair sejak nenek moyang dan kaumnya. Yang terakhir, menurut Zakiyah Derajat, meninjau dari segi psikologi, beliau menjelaskan bahwa usia 3-4 tahun dikenal sebagai masa perkembangan. Dari segi pendidikan, justru pada masa itu terbuka peluang tidak patuhan yang sekaligus merupakan landasan untuk menegakkan kepatuhan yang sesungguhnya. Setelah itu, anak mulai memiliki kesadaran batin atau motivasi dalam perilakunya.
pendidikan itu dimulai dengan pemeliharaan yang merupakan persiapan ke arah pendidik yang nyata, yaitu pada minggu pada bulan pertama seorang anak dilahirkan, sedangkan pendidikan sesungguhnya baru terjadi kemudian. Oleh karena itu, manusia seyogyanya sebaiknya dibimbing dan diarahkan sejak awal pertumbuhan agar kehidupan berjalan dengan mulus. Bimbingan yang dilakukan sejak dini mempunyai pengaruh amat besar sekali bagi kehidupan masa dewasa. Yang ketiga, batas akhir pendidikan. Sebagaimana sulitnya menetapkan kapan sesungguhnya pendidikan anak berlangsung untuk pertama kalinya, begitu pula sulitnya menentukan kapan pendidikan itu berlangsung untuk terakhir kalinya. Di samping itu, masih dapat ditambahkan pula bahwa lingkungan dan keadaan kehidupan seseorang turut mempengaruhi percepatan atau tempo proses kematangannya. Sehubung dengan itu, perlulah suatu kehati-hatian kalau juga ingin mengatakan bahwa sepanjang tataan yang berlaku proses pendidikan itu mempunyai titik akhir yang bersifat alamiah. Nah, untuk menetapkan batas akhir pendidikan perlu adanya kriteria. Bolehkah pendidikan diakhiri atau belum? Yaitu ada 3 cara. Yang pertama, telah dapat bertindak secara merdeka untuk mandiri pribadi, susila, dan sosial. Yang kedua, telah sanggup menyambut dan merebut kedewasaan. Yang ketiga, telah berani dan dapat memikul tanggung jawab. Nah, kesimpulannya di sini, batas-batas pendidikan ialah hal yang menyangkut masalah kapan pendidikan itu dimulai, kapan pendidikan itu berakhir. Batas akhir pendidikan telah dapat bertindak secara merdeka dan mandiri pribadi secara susila dan sosial, telah sanggup menyambut dan merebut kedewasaan, telah berani dan dapat memikul tanggung jawab. Faktor yang membatasi kemampuan pendidikan yaitu faktor anak didik, faktor pendidik, dan faktor lingkungan. Terima kasih, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.